Baik, kita akan bahas sampai kitab ini selesai ya. Kemarin ada permintaan dari guru kita juga dari itu untuk membahas kitab Ta'lim al-Muta'allim, tapi mungkin kita bahas dulu yang kitab ini sampai selesai ya. Kemarin udah sampai makna dari Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian selanjutnya Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah bermula dari segala puji, lillahi itu milik Allah, Rabbul alamin, Tuhan seluruh alam. Jadi pujian itu Pak, pujian itu sebetulnya milik Allah. Ya, pujian itu ada 4. Pujian Allah kepada Allah sendiri, pujian Allah kepada makhluk, pujian makhluk kepada Allah, pujian makhluk kepada makhluk. Ya, ada 4 pujian. Tapi sebetulnya esensinya seluruh pujian itu milik Allah. Ya, jadi kalau dikatakan tuh Bapak makin cakep nih, bilangnya apa? Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji milik Allah. Atau bilang seperti Nabi Sulaiman, hadza min fadli Rabbi, ini rahmat dari Tuhanku. Bapak mobilnya baru nih. Nah, apa yang kita katakan? Alhamdulillah rabbil alamin, hadza min fadli Rabbi. Ya, segala puji hanya milik Allah. Ibu-ibu juga begitu, wah ibu makin cantik nih hari ini, kelihatan lebih fresh. Wah, pulang langsung ngaca. Ya, jangan ya bilang alhamdulillahirabbil alamin, hadza min fadli Rabbi. Seperti itu Nabi Sulaiman dulu waktu dipuji bilang gitu. Ya, jadi itu esensinya, bahwa segala pujian adalah milik Allah. Kalau Nabi mengajarkan apa, ini bahasa kita aja ya. Kalau kita dipuji orang, bilangnya begini Pak, dalam hati aja. Ya Allah, segala puji adalah milikmu. Ya Allah, berikan aku apa yang lebih baik dari apa yang mereka persangkakan. Di dalam hati aja. Ya Allah, segala puji adalah milikmu. Ya Allah, anugerahkan kepadaku lebih baik apa yang mereka persangkakan. Jadi sebetulnya Bapak gak punya duit nih. Orang bilang, wah Bapak sekarang udah kaya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, semoga saya lebih baik dari apa yang mereka persangkakan. Kalau sudah itu kan doa, berarti nanti Allah akan memberi rezeki kita yang lebih banyak dari orang yang sangka. Seperti itu. Nabi mengajarkan seperti itu. Kalau kita dipuji orang, bilang alhamdulillahirabbil alamin. Tapi dalam hati bilang, ya Allah, anugerahkanlah aku lebih baik apa yang mereka persangkakan. Dalam hati aja, jangan diomongin. Omongnya alhamdulillah aja. Ya, dalam hati kita, semoga Allah menganugerahkan kita lebih baik dari apa yang mereka persangkakan. Kemudian sarahnya, kila dikatakan Rabbul alamin tadi ya, dikatakan khalaqallahu, telah menciptakan Allah mi'ata alfin 100.000 alamin alam. Li'annahu ruwiya, karena sesungguhnya dari sebagian riwayat, anna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala itu khalaqa, itu menciptakan mi'ata alfin 100.000 alam, 100.000 kindil, 100.000 kindil. Wa ala qoha, dan menggantungkan apa kindil tadi bil arsi, di dalam di ars. Jadi kindil itu begini Pak, kalau dulu di Jawa itu ada namanya ting. Kalau orang, maaf ya, dulu bapak kita, orang tua kita, kakek kita kalau ke sawah itu kan ada lampu yang dari minyak tanah, yang pinggirnya ada kacanya. Kalau di sini apa namanya? Kalau di Jawa namanya ting. Ting ya, ting yang kayak ngelap gitu. Ya, kindil itu seperti itu, bukan lampu seperti ini ya. Jadi ting yang lampu minyak yang ada kaca sekelilingnya itu kindil namanya. Nah, dalam satu riwayat Allah menciptakan
100.000 lampu, yang lampu-lampu itu digantungkan di ars. Maka fassamawatu wal ardu, maka langit wal ardu dan bumi wa ma fiha dan semua yang di dalamnya, wal jannatu dan jannah wan nar iku kulluha fi kindilin wahidin, itu dalam satu lampu. Ya, jadi maksudnya begini, Allah itu menciptakan 100.000 lampu. Alam ini Allah itu menciptakan 100.000 lampu, yang satu lampunya itu bumi, langit, semua yang di dalamnya, surga neraka itu dalam satu lampu. Masuk akal enggak, Pak? Masuk akal. Saya terangkan begini. Saya pernah membaca suatu jurnal ilmiah dari NASA bahwa alam ini terdiri dari jutaan bintang yang jaraknya setiap satu bintang ke bintang lain itu sekitar 8 tahun cahaya rata-rata. 8 tahun cahaya. Lah, seluruh alam ini menurut NASA yang tadi dari ujung ke ujung itu 180 miliar tahun cahaya. Artinya sebetulnya karena kita belum nyampe ya, ilmu sekarang belum nyampe. Jadi ujung alam itu menurut NASA itu 180 juta miliar tahun cahaya. Jadi kayak meja gini, ya itu sebenarnya kayak lampu. Kalau ulama dulu meriwayatkan bahwa lampu di dalamnya itu ada alam gitu kan. Jadi seperti itu. Jadi sebetulnya alam ini bertepi kayak meja ini. Bertepi. Menurut NASA jarak antara ujung sampai ujung itu 180 juta miliar tahun cahaya. Wallahu alam. Benar enggak ya, teman? Ya. Berapa itu jauhnya? Sebagai perbandingan, jarak antara satu bintang dengan bintang yang lain itu 8 tahun cahaya. 8 tahun cahaya itu kalau diukur, Pak, itu sama dengan 75 triliun kilometer. 75 triliun kilometer. Kalau saya nggak bisa membayangkan nolnya berapa, komputer kita enggak itu. Tapi NASA sudah menjelaskan seperti itu. Ini ilmiahnya. Mungkin kita boleh ini buat orang yang belum ini, wah itu karang-karangan. Enggak. Karena ini ada riwayat, ada hadisnya. Makanya ilmiahnya, setelah saya berpikir secara ilmiah, memang benar. Tapi ibaratnya yang begini itu, kata Imam Nawawi itu dari riwayat itu bahwa itu satu lampu. Bahwa Allah menciptakan 100.000 lampu, yang alam kita ini hanya satu lampu doang. Maka di sini disebutkan wala ya'lamu ahadun dan wala ya'lamu dan tidak mengetahui ahadun seseorang pun mahibabil indilin dari lampu-lampu yang lain. Jadi kan tadi kan 100.000, yang satunya aja itu alam seluruhnya, surga neraka ada di satu lampu. Berarti ada 99.900 berapa ya? Kita nggak tahu, hanya Allah yang tahu. Ya, illallah ta'ala, kecuali Allah ta'ala. Samal khalqa, ini samal khalqa, ini bisa dibaca sumiyal khalqu, ya, samal khalqa atau sumiyal khalqu. Samal khalqa bil alami, kenapa dinamakan makhluk itu bil alami, alam? Ya semua makhluk selain Allah itu dinamakan alam. Likaulihi, karena keberadaannya apa alam tadi itu alaman, itu tanda ala hudusihi, atas barunya alam tadi, wa
iftaqorihi, dan dari segi butuhnya alam tadi, illa mujidin, kepada zat yang menciptakan, qadimin yang terdahulu. Jadi kenapa disebut alam? Semua makhluk kita ini sebetulnya alam. Karena selain Allah disebut alam. Karena keberadaannya kita itu baru sesudah itu ya baru. Paling umur kita berapa? Umur bumi ini kalau menurut ilmuwan itu 5 miliar tahun 5 miliar tahun umur bumi. Jadi sejak Big Bang dulu pertama sampai sejajar bumi, kata orang NASA umurnya sudah 5 miliar tahun. Jadi baru. Allah apa? Allah nggak bermula. Makanya disebutkan semua makhluk itu alam. Karena apa? Baru dan bergantung kepada zat yang menciptakan. Jadi seperti itu. Jadi itu makna dari Rabbul Alamin. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, bahwa segala puji bagi Allah. Pujian itu ada 4. Pujian Allah kepada Allah, pujian Allah kepada makhluk, pujian makhluk kepada Allah, pujian makhluk kepada makhluk. Tapi esensinya semua pujian itu adalah milik Allah. Rabbul Alamin, alam itu seperti apa ya saya? Yang seperti Imam Nawawi jelaskan tadi. Ya. Jadi itu salahnya. Kemudian hamdan yuafi ma'wa yukafi masjida, hamdan dengan pujian yuafi yang memenuhi ni'amahu, apa akan nikmathu ini domirnya ke Allah. Akan nikmat Allah tadi masjida, akan tambahan hu-nya ini maksudnya nikmat. Jadi kalau kita berdoa kan begitu juga. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yu'afi ma'wa yukafi masjida. Jadi artinya seperti itu. Ya. Sampai jumpa. Sampai 10 menit lagi ya. Gak apa-apa. Kesiangan gak? Enggak ya. Masih betah? Udah gak ya? Ya, mudah-mudahan. Karena kita kepotong penjelasan tadi, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Tapi penjelasan tadi penting. Ya. Hamdan yu'afi, dengan pujian yang memenuhi ya. Ayu qabilu ni'amahu, maksudnya yang menandingi, memenuhi ni'amahu yang nikmat tadi. Wa yu'afi masjida, yang yu'afi yang menandingi, yang memenuhi masjidahu akan nikmat-nikmat Allah tadi. Ai yasawi ziyadatan ni'amihi, maksudnya memenuhi tambahan akan nikmat-nikmat Allah tadi. Ya. Jadi seperti itu. Jadi begini. Hamdan yu'afi wa yukafi masjid, itu segala pujian itu adalah milik Allah dengan pujian yang memenuhi akan nikmat tadi Allah tadi dan tambahannya terhadap nikmat. Jadi semua nikmat tadi adalah dari Allah. Itu maknanya seperti itu. Jadi maknanya bahwa semua nikmat dan tambahan nikmat dan seluruh nikmat itu adalah hamdan, itu adalah dari Allah, dan segala puji adalah milik Allah. Maksudnya seperti itu kata-katanya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin. Makanya saya heran orang sekarang tuh pakai sayyid aja alergi. Ya, ulama-ulama dulu dari zaman Imam Nawawi itu ya bilangnya sayyid, nabi kita. Orang ulama sekarang itu saya heran, baru pulang dari itu pakai sayyid aja alergi.
Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassallallahu, semoga sholawat rahmat ya. Ai ja'ala lutfa wa rahmah al-mutaronatan bil taqdimi. Ai maksudnya semoga Allah menciptakan al-lutfa itu kelembutan, warahmah dan rahmat, al-maktarolatan ya, maktarolatan ini maksudnya yang disertai, menyertai, al-takdim itu pengagungan. Jadi maksudnya begini, semoga Allah menciptakan kelembutan dan rahmat kepada baginda Rasulullah SAW dengan takdim, dengan al-takdim itu pengagungan. Jadi maksudnya begini Pak, pemberian yang diiringi dengan keagungan. Contohnya seperti ini, maaf, misalnya kita punya guru, Bapak, kita punya guru ya, Ustaz Iza, Ustaz Uzair, Ustaz Agus. Kemudian Bapak bisa beli buah, beli buah di depan, tiba-tiba ingat, saya akan mau memberi guru kita buah, dibungkuslah buah. Kan biasa kita begitu tuh, ya kan? Bisa buah, bisa apa? Bisa kita beli baju, ingat wah guru-guru kita, gitu kan? Kita beli satu, beli lagi satu untuk guru kita, kan seperti itu kan? Nanti disampaikan ke guru kita. Apa yang ada di pikiran kita, Pak? Apakah kita berpikir bahwa kalau kita beli buah, kemudian beli buah untuk guru kita, bahwa guru kita itu nggak bisa beli buah? Kan enggak, ya kan? Bahkan guru kita tuh bukan buah, mungkin pohonnya aja bisa dibeli, ibaratnya seperti itu ya. Maksudnya apa? Kita memberi guru kita buah itu dengan takdim kan, dengan keagungan bahwa guru kita sudah memberi kita ilmu, sudah mengajari kita, kan seperti itu. Jadi maksudnya seperti itu. Jadi pemberian yang disertai dengan pengagungan. Makanya sholawat itu semoga Allah memberi kelembutan rahmat kepada baginda Rasulullah SAW disertai dengan takdim, dengan keagungan dari Allah. Jadi seperti itu maknanya. Ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi. Sayyidina Muhammad nggak usah ditafsir, semua orang sudah tahu, penghulu kita, nabi kita Rasulullah SAW. Wa alihi ayat ba'ihi walau asotan. Ini yang penting Pak. Siapa yang disebut sini alihi? Alihi itu kata Imam An-Nawawi, ayat ba'ihi, orang yang mengikuti beliau. Ingat ya, orang yang mengikuti Rasulullah. Wah itu berarti semua umat muslim yang masuk Islam itu menurut ulama kita itu semua alihi. Jadi bukan hanya keluarga. Ya, semua umat muslim yang mengikuti beliau itu alihi. Di sini bahkan disebutkan walau asotan, walaupun bermaksiat. Maksiat maksudnya begini. Ini penjelasannya saya pernah baca di kitab yang lain. Maksudnya begini. Semua umat Islam asal kita beriman la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, meskipun kita kadang bermaksiat, pasti insya Allah Allah mengampuni, masuk surga. Makanya kalau dulu guru-guru kita berpesan, benar-benar jagalah kalimat la ilaha illallah Islam ini. Meskipun kita dalam kehidupan kadang tergelincir berbuat maksiat, ya kan, nggak kita sadari kita berbuat maksiat, berbuat dosa. Insya Allah kalau kita tetap beriman, tetap memegang kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tetap akan selamat. Makanya Rasulullah berkata,
semua umatku akan masuk surga kecuali orang yang nggak mau. Siapa yang nggak mau? Kata Rasulullah, orang yang asyatan, orang yang berkhianat kepadaku. Jadi semua pengikut Rasulullah masuk surga, walau asyatan, walau bermaksiat. Jadi kadang-kadang kita namanya manusia, Pak. Bapak pernah nggak berbuat dosa? Saya pernah, Pak, saya akui. Bapak juga pernah, semua orang pernah pasti. Tapi kalau kita tetap memakai kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan kita tetap istiqomah, insya Allah dosa kita diampuni. Makanya kita harus berdoa, Allahumma inna nas'aluka rizqan taubatan nasuha qoblal maut. Ya Allah, semoga Engkau menganugerahkan rezeki pada saya taubatan nasuha sebelum datangnya kematian. Itu doa yang silakan doa itu diulang-ulang. Allahumma inni as'aluka atau inna kalau jamaah saya mohon kepadamu rizqan rezeki taubatan nasuka qabla mau sebelum datangnya mau. Silakan diulang-ulang, insyaallah. Khusus kita kadang tergelincir, kita ini kalau doa kita terkabul pasti suatu saat Allah akan mengembalikan kita. Makanya banyak Pak orang-orang yang maaf kata ya, yang agak hidupnya nyeleweng lah, nakal ini tiba-tiba sebelum kematian dia tobat. Banyak seperti itu Pak. Makanya kita harus selalu berdoa itu, Allahumma inni as'aluka rizqan taubatan nasuha qabla maut. Ya Allah, semoga Engkau menganugerahkan kepada saya rezeki taubat nasuha sebelum maut. Sedikit lagi ya, sedikit lagi, 2 menit lagi. Wasohibihi dan sahabat, wasohbihi atau wasohbihi ya, wasohbihi boleh wasohbihi. Apa artinya? Wasohbi maksudnya air, wasohbi maksudnya sahabat. Kullu muslimin, seluruh umat muslim, doain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang pernah melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, walau saatan, walaupun sekejap sebentar, wa illa yujalisuhu, dan tidak pernah duduk bersama Rasulullah apa orang tadi. Hadza madzhab al-Bukhari wal muhaddisin. Jadi ini pendapat Imam Al-Bukhari dan para periwayat hadis. Ya, jadi yang dimaksud sahabat Nabi adalah semua orang dari golongan muslimin yang pernah melihat Rasulullah, melihat walaupun hanya sekejap dan walaupun tidak pernah duduk di majelis Rasulullah. Itu namanya sahabat. Jadi kalau kita bersolat washabihi wasallam, maksudnya washabihi itu semua kaum muslimin yang dulu pernah melihat Rasulullah walaupun sekejap, walaupun tidak duduk bersama Rasulullah, tidak pernah duduk bersama Rasulullah. Berapa jumlahnya? Ada yang bilang 15.000, 26.000, 100.000. Ya, beda-beda pendapat para ulama. Tapi yang jelas pada waktu Fathul Makkah itu kan Rasulullah ada 10.000 yang menyertai beliau, 10.000 pasukan ditambah penduduk Makkah aja waktu itu sudah 35, sekitar 37.000 kalau nggak salah menurut riwayat. Ya mungkin ada 100.000 lebih. Ya, sahabat. Jadi definisi sahabat Rasulullah itu orang muslim yang pernah melihat Rasulullah walaupun sekejap dan walaupun tidak pernah duduk di majelis ilmu Rasulullah. Udah siang ya. Baik. Jadi yang sedikit ini semoga bermanfaat karena waktunya sudah siang.
Ya, saya mohon maaf atas segala kesalahan, saya mohon maaf atas ucapan ataupun tindakan yang tidak berkenan. Segala kesalahan adalah dari saya sendiri. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin berpesan kembali bahwa mohon kalimat tadi untuk dipegang erat-erat. Ya, kita harus mendidik anak kita secara benar sesuai Al-Quran. Ya, kita tidak boleh mempertanyakan lagi apa yang ada dalam Al-Quran. Kalau kita masih bertanya, Al-Quran bilang begini, kita masih bertanya, masih berlogika, iman kita yang harus ditinjau kembali. Ya, kalau Allah sudah berfirman, Rasulullah sudah berkata, bersabda, samina wa ta'na, kami dengar, kami taat. Udah, taat seperti apa? Kemampuan kita. Ya, sholat wajib aja boleh ditambahin tahajud apa itu silakan. Itu kemampuan kita. Jadi seperti itu ya. Sudah siang. Saya mohon maaf atas kekurangannya. Saya kira demikian aja. Kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.